Ukraina diduga kuat ingin mempertahankan Kharkiv hingga menggunakan pasukan cadangan ke wilayah itu. Pada Selasa, pasukan Volodymyr Zelensky dikabarkan mendapatkan kembali posisinya di Volchansk. Para ahli Amerika Serikat mengatakan, posisi terbatas didapatkan oleh tentara Ukraina. Posisi pendudukan di peta operasi militer Ukraina tidak berubah. Namun banyak sumber, termasuk sumber Rusia, mengatakan bahwa Ukraina telah mentransfer cadangan ke arah Kharkov dan secara aktif melakukan serangan balik. Di utara wilayah Kharkov, pertempuran posisi berlanjut dengan kemajuan minimal dari pihak-pihak tersebut. Institut Studi Perang menulis bahwa pasukan Rusia baru-baru ini melancarkan serangan yang dikonfirmasi ke arah Lipsy. Mereka maju menuju gedung-gedung di sepanjang jalan Studencheskaya di barat Laut Gluboko. Mendapatkan kemajuan di Kharkov, Ukraina justru kocar-kacir di wilayah setingkat provinsi lainnya. Ukraina menyebutkan serangan Rusia berlanjut di Karlovka, wilayah Donetsk, sebelah barat Netailovo ke arah Pokrovsky. Publik Deep State yang menganalisis video kelompok Hortitsa menyimpulkan bahwa pasukan Rusia sudah berada di bagian timur Karlovka. Media-media Rusia menerbitkan cuplikan bendera mereka di pusat Paraskovievka, sebuah desa di selatan Maryinka. Beberapa blogger menulis bahwa desa tersebut telah sepenuhnya direbut, tetapi hal ini belum dikonfirmasi di Ukraina. Publik Deep State menunjukkan bahwa seluruh wilayah desa berada di zona abu-abu. Serangan terhadap Paraskovievka dimulai setelah penaklukan Novomikhailovka. Di sini arah serangan utama adalah desa Konstantinovka yang terletak di sebelah barat. Jika Rusia merebutnya, akan ada ancaman bahwa mereka akan memasuki bagian belakang kelompok pasukan Ukraina di wilayah Ugledar, dan front ofensif tentara Rusia di selatan Donetsk secara umum akan meluas. Sementara itu pertempuran sengit juga terjadi di wilayah Kupiansk. Militer Ukraina mengklaim kerugian besar akibat serangan di dekat Kupiansk, dan menuduh komando melakukan tindakan penyerangan gegabah, perencanaan dan pelaporan informasi operasional yang salah, dan meremehkan kekuatan dan sarana musuh. Prajurit Oleg Tkachenko mengatakan di jejaring sosial bahwa sekelompok personel militer diperintahkan untuk menyerbu desa Ivanovka. Intelijen menyampaikan bahwa ada 10-15 tentara Rusia di sana tanpa kendaraan lapis baja. Mereka berjanji untuk menekan drone menggunakan peperangan elektronik. Namun kenyataannya, di desa tersebut terdapat sekitar 100-150 tentara musuh, 2 kendaraan tempur infanteri, yang didukung oleh 1 tank. Peperangan elektronik yang dijanjikan tidak ada, yang ada hanyalah keunggulan drone musuh di langit. Di bawah serangan tanpa jeda, tanpa benteng, para penyintas mengambil jenazah mereka, tetapi mengevakuasi mereka hanya pada hari keempat setelah panggilan ke manajemen senior dan publisitas tentang situasi tersebut. Sementara media Rusia TASS melaporkan bahwa sepanjang Selasa kemarin Rusia menyerang sebanyak 112 wilayah selama sehari terakhir dalam operasi militer khusus di Ukraina. Tentara Putin menyerang 5 brigade Ukraina di daerah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang 5 brigade tentara Ukraina dan menangkis 3 serangan balik musuh di wilayah Kharkov selama sehari terakhir, kementerian melaporkan. Unit-unit Battle Group Utara terus maju jauh ke dalam pertahanan musuh. Selama periode 24 jam terakhir, mereka menimbulkan kerusakan pada tenaga kerja dan peralatan pasukan mekanik ke-42, infanteri bermotor ke-57, serangan udara ke-82, infanteri laut ke-36, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-125 tentara Ukraina di daerah dekat pemukiman Zhovnevoye, Lipsy, Stary Saltov dan Vysokaya Yaruga di wilayah Kharkov. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.